Perusahaan kerupuk Gurilem dulunya orang tua bapak kira-kira tahun 67. Orang tua bapak sudah tua, turun ke anaknya tahun 77. Sampai sekarang berjalan terus sampai 2016, sekarang masih jalan terus. Terletak di Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Cililin terkenal dengan salah satu makanan khasnya yaitu kerupuk Gurilem. Kampung Telaga Waden, Desa Batu Layang sudah sejak lama memproduksi makanan ringan tersebut. Luas desa yang mencapai 969 hektar ini, mayoritas warganya selain bertani juga menekuni usaha pembuatan Gurilem. Ada sekitar 6 rumah produksi yang masih bertahan hingga saat ini. Pada umumnya, pembuatan Gurilem di desa ini masih menggunakan alat dan cara tradisional. Dibutuhkan tepung tapioka, garam, dan sedikit air untuk membuat adonannya. Setelah semua bahan menyatu, adonan pun baru bisa dicetak menggunakan alat bernama balantar. Alat ini masih mengandalkan beban pada batu yang bertopang di sebuah kayu untuk mengangkat adonan. Nantinya adonan akan keluar dengan sendirinya, kemudian diambil sesuai panjang yang diinginkan. Agar tidak mudah menempel saat pencetakan, adonan pun ditaburi ampas singkong atau yang biasa mereka sebut dengan nama gabeng. Kemudian disusun rapih pada sebuah sangsarang sebelum akhirnya dikukus selama 15 menit. Karena jumlahnya yang sangat banyak, setelah adonan selesai dikukus, lalu dilakukan pemisahan oleh ibu-ibu sekitar kampung. Setelah dipisahkan, selanjutnya adonan yang sudah berbentuk panjang lalu dijemur. Proses pembuatan Gurilem ini memang cukup memakan waktu lama. Jika sinar matahari terik, proses pembuatan akan menghabiskan waktu selama 3 hingga 4 hari. Setelah adonan kering dan kadar airnya benar-benar habis, baru dilakukan proses sangrai menggunakan pasir. Pasir digunakan sebagai pengganti minyak goreng supaya kerupuk lebih tahan lama. Proses sangrai ini dilakukan menggunakan tungku, tujuannya agar menghasilkan aroma yang lebih enak. Alatnya pakai kayu bakar, langsung pakai blower, pakai itunya alat yang lainnya pakai tungku. Jadi kerupuk bedanya memperhemat biaya. Kalau pakai minyak tanah ada keisap bau, agak bau gitulah. Kalau pakai kayu bakar enggak. Aromanya enak. Meski penjualan kerupuk Gurilem sudah ada sejak dulu, namun berbagai kendala masih sering dialami oleh produsen Gurilem ini. Kendalanya nomor 1 modal kurang, yang kedua yang kerja kurang, alat-alat bahan Gurilem mahal-mahal semuanya sekarang, jadi untungnya agak minim. Setelah proses selesai, kerupuk pun dijual kepada para pengecer. Sebelumnya, kerupuk dicampurkan dengan berbagai rasa. Di toko milik Erni Roheni, omset penjualan kerupuk Gurilem mencapai 1 juta rupiah per hari. Lumayan rame, sehari-hari bisa pendapatan bisa mencapai 1 juta. Kalau lagi weekend atau hari libur mencapai 3 sampai 5 jutaan kurang lebih. Gurilem yang merupakan singkatan dari gurih dan pelem atau lembut dalam bahasa Sunda ini memang sudah lama menjadi makanan khas yang cocok untuk dijadikan buah tangan saat berkunjung ke Cililin.
Oh, kebetulan kan saya dari Cimahi, keluarga saya dari Cimahi. Saya suka datang ke Cililin beli kerupuk kurilem di sini karena ke saudara-saudara saya, keluarga saya suka dengan kerupuk kurilem. Ya, oleh-oleh dari Cililin lah itu namanya kerupuk kurilem. Yang pertama saya biasanya beli oleh-oleh buat mertua. Tapi selain itu saya juga sering beli buat cemilan di rumah, buat teman makan. Karena variasinya banyak ya, ada rasa kacang, rasa cabai, sama ada yang pedas, ada yang enggak. Saat ini, penikmat kerupuk gurilem tidak hanya masyarakat Jawa Barat saja. Kerupuk gurilem bahkan sudah dipasarkan hingga keluar Pulau Jawa. Pemasarannya alhamdulillah di samping daerah lokal ya, wilayah Cililin, Kabupaten Bandung Barat, juga Kodia Bandung macam di terminal-terminal ya. Memang di wilayah Jawa Barat ini sudah masuk semua, semua dibawa oleh mereka-mereka yang sengaja untuk memasarkan, bahkan ada juga yang keluar Jawa ataupun mungkin ke luar negeri ya. Ke luar negeri itu biasanya melalui jaringan yang pemasarannya melalui internet macam begitu. Saat ini, pelatihan serta modal juga tengah diusahakan oleh pemerintah desa untuk para pelaku usaha kecil menengah Desa Batulayang, agar usaha yang dirintisnya dapat terus maju. Indira Dewi, Diki Nawazaki, melaporkan untuk NET.